RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Halo podcast Jejak Suara, selamat malam untuk Anda semua yang tengah menyaksikan podcast Jejak Suara RRI Biak. Hari ini hari yang spesial, kenapa saya bilang spesial? Karena kita di malam ini dengan berlatar belakang, Pagoda Buddha Dharma ini merupakan bangunan megah berlantai 5. Kalau Anda bisa lihat di belakang saya ini. Kenapa kita bilang ini juga momen spesial juga? Karena ternyata nggak cuma jadi tempat ibadah saja ini pendengar pemirsa, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi yang sangat keren banget nih buat UMKM ini sendiri. Nah, kali ini kita bersama dengan Pak Robi Kurniawan selaku Ketua Yayasan Vihara Buddha Dharma Biak, dan juga ada Bu Natasha. Selamat malam Pak Robi. Selamat malam, Pak. Gimana kabarnya Pak Robi? Baik, terima kasih. Oke. Dan juga ada Bu Juliana. Selamat malam Bu Juliana. Gimana kabar Ibu? Iya. Nah, ini merupakan satu pelaku UMKM yang juga terlibat langsung ini di pelataran Vihara Buddha Dharma Biak. Ini seperti apa nanti kita akan saksikan juga ya UMKM yang ada di sini. Nah, pendengar pemirsa, saya ke Pak Robi dulu yang mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu nih Pak Robi terkait dengan Vihara Buddha Dharma ini dan khususnya pagoda yang ada di belakang kita semua ya. Ini mulai diresmikan mulai kapan sih? Kalau bisa dibilang ini juga menjadi salah satu ikon wisata religi juga di Kabupaten Biak Numfor. Silakan Pak Robi. Terima kasih. Selamat malam, Aderian. Ya, terima kasih kami diberi kesempatan. Pertama-tama saya perkenalkan, saya Ketua Yayasan Vihara Buddha Dharma Biak. Terima kasih kami udah diundang, diterima untuk acara podcast ini. Ya, untuk diketahui kami Vihara ini kita bangun, kemudian ada rencana membangun pagoda sebagai tujuan untuk ikon kota Biak. Jadi salah satu tempat untuk wisata. Jadi pagoda ini pun juga mempunyai ada nilai arti gitu. Jadi ada kita di atas itu ada mulai dari tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Nah, disitulah kita dalam agama Buddha memang ada arti daripada ini. Di situ kita taruh ya macam kitab suci, meditasi, maupun yang lain-lain di situ. Jadi memang kami tidak buka untuk umum masuk ke dalam, tapi untuk dari luar foto-foto kami persilakan. Oke, baik. Jadi kami sangat senang karena selama ini kami tidak sengaja untuk buka untuk umum, karena kami pikir ya sebagai coba-coba buka untuk supaya menarik wisatawan, siapa tahu bisa ini. Ternyata antusias dari teman-teman kota Biak sangat senang. Ya. Dan disinilah kita perkenalkan ada budaya Cina, yang mana ini ada satu ini ya seperti kayak kota Jakarta ada pagodanya juga. Dan kami di Papua ini ya nomor 2. Yang pertama di Sorong. Demikian Pak. Baik. Ya, baik Pak Robi, ini kalau dibilang ya diresmikan mulai kapan nih Pak Robi? Diresmikan mulai 22 Maret. 22 Maret. Iya. Tahun ini juga? Iya, tahun ini. Nah, berarti masih baru ini ya? Iya, masih baru. Oke, baik. Pak Robi, sering kita tahu ya, apalagi di tengah suasana spiritual juga seperti ini, ternyata juga ada sentuhan ekonomi ini sendiri dengan hadirnya UMKM. Ini kalau boleh tahu ya Pak Robi ya, ini awal ide ini tercetus nih, pengen deh sesekali ada UMKM di sekitar pelataran Vihara Buddha Dharma ini seperti apa sih? Siapa yang mencetusnya? Kemudian ide ini muncul dari kapan? Ya, ini kebetulan kami waktu itu ada rapat dengan Bante kita. Kok kita ini udah bangun sesuatu yang megah, kok tidak ada ini. Nah, kebetulan ada ide dari umat kita ya. Bagaimana kita libatkan UMKM? Kebetulan dari umat kita banyak yang UMKM. Sehingga kami coba. Ternyata antusias teman-teman yang mengunjungi pagoda ini sangat banyak. Sehingga kami ya mengajak lagi yang mana umat supaya biar lebih ini
apalagi kan Kota Biak ini perlu ada suasana baru ya. Jadi ya itulah konstitusinya pertama dari kami sama-sama gitu. Baik, mulai kapan ini, Pak? Kita sudah berjalan sekitar 2 bulan ini. 2 bulan? Ya, Wow, baru 2 bulan. Karena sudah ini kan sejak diresmikan terus kemudian dari ini 2 bulan ini. Dan ternyata banyak ya berjalan terus gitu. masih baru juga Iya, ini ya. betul. Baik baik baik. Kalau boleh tahu nih Pak Robi ya, adakah mungkin ada makna-makna kah, ada filosofi-filosofi sendiri kah dengan hadirnya UMKM di sini atau gimana nih? Kita dengan adanya hadir UMKM ini kita membantu Oke. teman-teman yang kita, umat kita mana yang itu supaya bisa menambah penghasilannya. Dan dari mereka pun juga ada sisihkan buat kami, wihara untuk operasional. Baik. Nah, jadi dengan dana ini kami untuk dana operasional juga gitu. Baik Pak Robi, hingga sejauh ini Pak Robi kalau kita lihat ya ternyata dukungan UMKM ini juga bisa walaupun, terbilang masih lingkup yang kecil tapi juga sudah cukup luar biasa ini Pak. Kira-kira yang disajikannya apa saja sih Pak? Yang kami sajikan ini snack sama minuman. Untuk makanan berat kami belum ini. Dan kemudian kita sajikan ini semua bervegetarian. Nah, jadi tidak mengandung, ada berbau ini, jadi semua vegetarian. Karena lingkungan kami di wihara ini semua kami, sudah apa, ini semua vegetarian, iya. Wah luar biasa, pengen coba nih. Iya. Baik Pak Robi, hingga sejauh ini Pak Robi ada program-program kah atau dukungan-dukungan yang juga diberikan dari yayasan kepada UMKM sendiri ini yang sudah terlibat nih, ya sejauh ini ada berapa? Sementara ini UMKM kita baru beberapa aja karena stan yang kami miliki tidak begitu banyak. Dan kami lihat ke depan kalau memang dari kita umat kita masih bisa ada yang bertambah, kami menambah stan. Nah, ini kami baru mencoba ya selama 2 bulan ini gitu. Dan memang kalau bisa ini ya kita terus gitu. Sehingga menambah satu ikon Kota Biak yang mana malam Minggu atau hari Minggu bisa orang-orang nongkrong dengan bertujuan positif ya. Nah itu dia ya. Ya, Yang penting tujuannya positif ini ya, nongkrong malam minggu, ternyata ada alternatif tempat ya Pak Robi ya. betul. Baik, Pak Robi, berarti ada selain itu berarti masih menunggu ya kalau ternyata antusiasnya banyak juga berarti ya tidak menutup kemungkinan ya akan menambah juga ini ya. Betul, nanti akan kami perbaiki lebih banyak. Ya mana ini kan ini artinya sepertinya kita baru belajar ya. Ya. Dan juga kami juga didukung dari pemerintah juga senang katanya bagus gitu. Jadi kami juga bangga ya. Nah ya. Baik, Pak Robi hingga sejauh ini nih setelah dengan hadirnya UMKM ya, ada di pelataran Vihara Buddha Dharma Biak ini dan juga antusias daripada masyarakat ini sendiri, gimana nih respon dari umat Buddha sendiri nih yang ada di Kabupaten Biak Nupor yang hadirnya UMKM ini? Mereka sangat senang. Sering kalau kami hari Minggu ibadah, mereka ada sampaikan ya kita biasa minta pendapat dari para umat di mana. Dan juga sebenarnya bukan umat kita yang datang kan banyak ya masyarakat Kota Biak. Dan juga pada prinsipnya juga teman-teman kita senang katanya wah di situ enak karena kenapa mereka bisa duduk ngobrol, suasana yang udara yang segar. Jadi menambah ini dan juga mereka rata-rata membawa anak-anak. Ya. Jadi anak-anak itu ada tempat untuk bisa berwisata gitu di malam hari gitu. Betul ya, ini terbukti ya, ternyata, tidak hanya kehadiran daripada umat Buddha sendiri, bahkan juga yang non-Buddha juga pada datang juga di Betul, sini ya. betul. Betul. Justru kita umat Buddha cuma beberapa saja. Tapi umat lain itu datang semua. Baik baik. Ya. Pak Robi, kalau masuk sini ya, lebih tepatnya Vihara Buddha Dharma ini ada di jalan apa ini Pak Robi? Jalan Sungai Digul, Sungai di belakang kompleks Kodim, belakang kompleks samping Tunanetra masuk. masuk ke dalam. Ya, memang agak tersembunyi, tapi saya pikir tidak perlu lagi saya ini, karena pada saya lihat semua orang yang saya belum pernah udah ke sini, berarti dia udah tahu jalan. Udah tahu jalan ya, kalau dibilang walaupun Biak ini kecil dan di mana-mana bisa ketemu. Betul, jadi saya kaget semua ada. Iya. Baik pejabat, pakai masyarakat. Baik Supaya baik baik Pak Robi. Kalau kita,
boleh, jujur ya, ternyata dengan adanya UMKM ini juga menarik perhatian baik masyarakat juga ya, Iya. walaupun mungkin banyak orang yang belum tahu, ternyata akhirnya jadi banyak yang tahu juga ini Pak Robi. Kalau boleh tahu ada biaya masuk kah yang diberikan untuk masyarakat atau pengunjung seperti itu? Iya, jadi begini, memang ada biaya masuk. Kita kasih untuk satu orang 10.000. 10.000 ini bukan kami untuk semata-mata untuk mencari apa, tapi untuk kita meringankan kita di wihara ini sehingga bisa membantu operasional kita, membayar listrik, hal-hal lain untuk kebersihan. Nah, jadi mungkin seperti tamu datang, tapi kan biasanya ada ini kita untuk pegawai kita membersihkan sehingga tetap bersih kita punya tempat wihara ini itu begitu. Baik, Pak Robi, hingga sejauh ini ya, kurang lebih sudah 2 bulan, kira-kira ada cerita-cerita menarik nggak dari, para UMKM yang sudah terlibat ya, mungkin dengan hadirnya, UMKM di sini dapat meningkatkan pendapatan kah atau gimana kah atau gimana? Ya, jadi memang kami sudah selama 2 bulan ini berjalan, UMKM ini ada menyampaikan bahwa dia secara tidak sengaja dapat order. Jadi kami juga sebagai pengurus wihara senang gitu. Kenapa? Karena yang selama ini ya mungkin mereka tak dikenal, sejak mereka ada di sini akhirnya mereka dikenal oleh tamu-tamu yang datang. Ya, sehingga ya ada menambah lah mereka punya ini. Selama ini kan mereka nggak buka usaha yang mana, tapi mereka dengan tenaga keahlian mereka dari rumah buat, gak taunya sekarang ini dengan adanya buka di sini, Ya. akhirnya mereka juga dikenal adik. Jadi by kontak. Nah, Ya, terbantu ya secara ekonomi juga ya, Pak, ya? betul. Baik, Pak Robi. Nah, Pak Robi kalau boleh jujur ya, Pak, ya, tantangan terbesar ya setelah 2 bulan ini ada dengan hadirnya UMKM di, pelataran Vihara Buddha Dharma Bek seperti apa? Ya, kita punya tantangan sih. Memang kita lagi melihat ke depan kita harus lebih rapi ya. Supaya jangan sampai artinya pengunjung tidak ini ya, kecewa ya. Jadi memang saya selalu kita ada rapat yang mana yang kurang kita isi supaya biar ini. Karena kami sudah menarik karcis, kita harus bikin yang baik. Itu yang tantangan kita. Dan ke depan kita harapkan ya eh, pagoda kita ini bisa dikenal seluruh masyarakat Biak, baik pun di luar kota gitu. Baik, bahkan selain di luar kota juga bahkan mungkin bila perlu di luar sampai hingga luar go internasional juga ya, Pak, ya? Betul. Memang selama ini dari teman-teman dari kota besar sudah sampaikan, wah kami sudah lihat kamu punya pagoda itu ada di TikTok. Nah, Nah itu. jadi sudah istilahnya udah viral, nah, sangat viral. Nah ya, bicara soal viral ya, kita tidak bisa menampik ya Pak Robi ya, Iya, di tengah era globalisasi saat ini ya, kemudian, maraknya penjualan online yang semakin bisa dibilang semakin membanjiri juga ini. betul. Apakah ada dukungan-dukungan dari yayasan sendiri tentunya untuk kepada pelaku-pelaku UMKM ini untuk go online seperti itu? Sementara kami masih membahas itu, belum sampai ke sana ya. Tapi kami akan seperti yang saran dari adik, memang kami akan coba nanti kami ini. Ya, kebetulan kami ini pengurus ini juga masing-masing punya kesibukan, no? Jadi kadang-kadang kita untuk mengumpulkan ini, kita membahas ini perlu waktu yang tepat. Ya gitu. Baik baik. Pak Robi mungkin ada harapan sebagai, ketua yayasan sendiri ya, untuk Vihara Buddha Dharma ini yang juga dengan hadirnya UMKM ini, seperti apa sih ke depan? Ya, ke depan saya harapkan saya punya yayasan ini, Bihara ini, pagoda ini bisa dikenal seluruh masyarakat. Kemudian ya kita dengan tangan terbuka senang kalau bisa mengunjungi sini. Akhirnya kami juga dikenal. Ya artinya kita mendapat kawan lebih banyak ya di kota Biak. Jadi janganlah kami berpikir kami tidak ini, tapi kami senang berteman. Baik dari mana masyarakat, jadi akhirnya kami dikenal sehingga kita banyak teman, loh. Baik ya, baik. Terima kasih Pak Robi. Ya, saya ke Bu Juliana.
Selamat malam Bu Juliana. Selamat malam Kak Rian. Gimana kabar? Baik. Gimana perasaannya nih hari ini? Senang sih karena dagangan sudah pada mau habis. Baik, mungkin Bu Juliana bisa sampaikan juga nih cerita dari awal dulu ya. Eee, Bagaimana nih sampai akhirnya nyemplung ini untuk, "Oh ya saya ingin deh," setelah adanya kesempatan yang diberikan oleh Vihara Buddha Dharma Biak untuk ternyata hadirnya UMKM, ya saya pengen deh berjualan atau mungkin, cemplung juga nih di UMKM ini sendiri. Oke. Jadi sebelumnya kalau saya tuh seringnya jualan online. Ya kalau bikin kue online sesuai dengan orderan. Tapi kalau online itu kan, masalahnya kita udah bikin kue, terus kita udah packing, terus kita juga yang ngantar, apalagi di Biak kan ya. Nah jadi kayak agak repot begitu. Nah dengan adanya ini jualan begini kan lebih enak, jadi orang datang, pengunjung datang, mereka belanja gitu, mereka beli gitu, kita langsung bikin begitu. Berarti Lebih mempermudah dibandingkan kita jualan online. efisien ya? Lebih efisien. Oh ya luar biasa. Berarti kalau dibilang dengan hadirnya ini bisa dibilang cukup terbantu ini ya? Benar. Sudah bergabung mulai kapan ya? Udah bergabung dari sebulan lebih lah. Jadi sebelumnya tuh ada yang jualan, cuman satu sih waktu itu. Karena kayak memang karena pengunjung kayak jual-jual kopi begitu, snack-snack ringan. Cuman karena mungkin ada beberapa pengunjung yang kadang minta bikin roti atau bakpao atau yang agak-agak lain gitu, jadi ya sudah kita coba-coba. Oke. Akhirnya ada cerita khusus nggak sih hingga akhirnya, memilih untuk, "Oh ya sudah saya ikutan UMKM di Vihara Buddha Dharma Biak." Ada. Jadi awalnya tuh kan ada yang sebelumnya tuh ada, namanya Ella. Jadi beliau yang, jualan kayak pisang coklat, kopi begitu kan. Nah kebetulan beliau ini lagi mau berangkat. Jadi, dia bingung siapa jadi pengganti dia gitu loh. Nanti nggak ada yang jualan kan sepi kan, kasihan pengunjungnya nggak bisa ngunyah gitu. Betul. Akhirnya waktu itu saya di sana, saya mengajukan diri. Ya sudah kalau gitu saya saja, tapi jualannya yang simple-simple gitu. Kayaknya keterusan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Kalau boleh tahu ini yang, Bu Juliana, sajikan ya di UMKM ini apa sih? Kalau yang baru-baru ini saya bikinnya burger telur, tapi yang panas-panas gitu, bikinnya panas-panas. Yang mereka tuh pas makan tuh panas-panas, karena kan ya malam nih, agak agak dingin kan. Jadi kan butuh yang hangat-hangat gitu makanannya. Terus ada juga pisang coklat, ada minuman juga. Ada juga temen yang bikin, nasi goreng tapi porsi yang kecil, ada mie goreng juga. Baik Bu Juliana, hingga sejauh ini ya selama bekerja sama baik dengan, Yayasan Vihara Buddha Dharma Biak nih, ya apa sih yang bisa dibilang bentuk dukungan yang dirasakan sebagai pelaku UMKM ini sendiri? Bentuk fasilitasnya udah ada, kayak listriknya udah ada, terus, sanitasinya kayak tempat cuci tangan, cuci cuci kita punya, peralatan itu sudah ada gitu loh. Oh, berarti memang terbantu ya? Heeh, sangat terbantu di situ. Semuanya Jadi kita nggak terrepot, jadi kita dari rumah ya bawa kita punya bahan-bahan saja begitu. baik. Kalau selama kurang lebih sebulan lebih ini, kalau dari pengunjung sendiri nih, menu favorit dari, sajian yang UMKM dari Bu Juliana ini apa nih? Kalau pengunjung tuh mereka tuh sukanya yang ringan-ringan. Dan kemarin tuh pada nanya es. Padahal kan malam, biasanya kita malam kan butuh yang hangat-hangat. Dia pada minta, "Ada es nggak?" Nggak ada. Waktu itu memang belum ada, jadi sekarang udah ada. Dan akhirnya disiapin es. Wah, es ya? Es apa ini, Jel? Ada kalau ini baru-baru ada es Thai tea. Boleh coba nanti, ada yang green tea juga. Ada juga ya? Oke, ini kan menarik ini ya, makin malam makin lapar. Baik, kalau dari Bu Juliana sendiri nih, bikin lihat ya ini di tengah, bisa dibilang tempat ibadah juga, tapi ternyata ada UMKM juga, ya. Kalau menurut pandangan daripada Bu Juliana seberapa penting juga sih kalau tempat ibadah yang misalnya serupa mungkin juga menghadirkan hal yang sama juga? Jadi tempat ibadah, kalau di tempat ibadah kita kan di dalam wiharanya itu ya memang untuk umat Buddha sendiri. Tapi kalau untuk pagoda ini, banyak umat lain yang tertarik. Jadi kalau waktu kita, kayak
di luar gitu ya, pada nanya, "Itu pagoda, umat lain boleh masuk nggak sih?" Atau di TikTok tuh kadang ada yang suka komen, "Yang agama lain boleh masuk tidak?" Gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh tertarik. Tertarik ya? Heeh, karena mereka suka berfoto. Ada juga yang kasih masukan, kasih sewa baju-baju Chinese. Ya mereka mau berfoto di depan pagoda pakai baju-baju Chinese gitu, kostum-kostum begitu. Tapi itu masih masukan sih. Baik. Bu, berarti kalau selama ini kan, berjualan setiap hari apa aja sih? Kalau berjualan Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Kalau pengunjung biasa berkisaran berapa? Oh, beda-beda sih. Kalau pengunjung 200, 300. Apalagi kalau lagi ada acara, mungkin lagi ada talk show, barongsai, nah itu lebih rame biasanya. Bisa 500. Kalau dari pendapatan atau omset dari Bu Yuliana sendiri gimana nih? Kalau omset, kebetulan saya bikinnya nggak terlalu banyak. Jadi ya bisa di atas 500.000, 1 juta begitu. Luar biasa. Itu setiap kali jualan nih? Iya, setiap kali jual. Luar biasa. Lumayan. Wah, mungkin jadi mimpi besar juga ini ya. Ya benar. Kira-kira kalau jadi, ke depan nih ya, harapan, atau mimpi besar daripada Bu Yuliana sendiri, mungkin dengan hadirnya UMKM di pelataran Wihara Buddha Dharma Diyaki ini, apa ini mungkin bisa go global kah? Sebenarnya tuh harapannya ya kalau ada UMKM ini kan biar pengunjung tuh selain mereka tuh berfoto, mereka bisa kumpul-kumpul di sini. Kan udah bayar tiket masuk nih, masa langsung keluar kan rugi dong ya kan. Jadi ya duduk-duduk dulu, foto-foto, ngunyah-ngunyah dulu, ngobrol-ngobrol dulu gitu kan malam Minggu atau malam Senin gitu. Betul betul. Harapannya ya biar pengunjung ya lebih seneng aja begitu. Berarti Bu Yuliana masih, yang online masih tetap jalan? Online masih Online online masih. ya, biasa pengunjung tuh pesannya kalau via online gimana tuh? Kalau pengunjung sih biasa sih offline di sini, heeh. Berarti kalau tetap buka yang online juga, kalau online-nya di mana nih? Di Facebook kah? Di Online-nya lewat Facebook biasa. nama Facebooknya boleh di-spill, di-share? Kok Jujung Oke ya. Kalau yang mau, juga. sip, sokin aja. TikTok-nya apa ini? Juju di Biak. Asik ya. Berarti kalau mau pesan makanan boleh Ya boleh DM langsung ke kan, kunjungin di Facebook ataupun di Bigo ya. atau Instagram boleh. Oke, baik. Mungkin, terakhir nih tips buat teman-teman yang muda ya, khususnya yang ingin memulai juga, melihat UMKM ini sendiri. Karena kita tahu ya berjualan atau sudah terjun secara langsung di UMKM itu tidak mudah. Benar. Tipsnya itu ya mulai aja dulu. Ketika mulai ya lama-lama kita harus konsisten. Mulainya tuh lihat dulu pasarnya kita seperti apa gitu, pembeli kita seperti apa. Jadi kita bikin produknya itu ya sesuaikan dengan konsumen kita begitu. Jangan bikin makanan yang terlalu mahal atau yang karena bahan kan di sini Biak kan bahan-bahan yang ini kan kayak agak susah seperti cream cheese lah, butter yang dingin-dingin itu kan agak susah gitu. Jadi kalau mau bikin produk ya bikin yang bahannya ada di sekitar kita gitu. Jadi kitanya juga gampang. Ya, jadi kalau bisa dibilang ya, mulai dulu yang Mulai aja dulu. di Yang sekitar. kita bisa dulu, yang ada dulu, jangan yang terlalu jauh pengen bikin yang ini lebih keren gitu, jangan. Baik, ya, baik. Tidak terasa ya, kita sudah masuk di sesi terakhir di closing statement. Ini saya ke Bu Yuliana dulu, apa yang menjadi closing statement yang ingin disampaikan untuk semua yang tengah menyaksikan, baik pemirsa yang tengah menyaksikan podcast Jejak Suara RRI Biak ini. Oke, untuk para pemirsa, tetap semangat, apalagi UMKM juga tetap semangat, tetap konsisten. Tidak perlu terlalu kan kalau UMKM udah banyak nih, nggak usah terlalu merasa banyak saingan gitu. Kita jalankan saja, karena rezeki kan masing-masing. Gitu dari Oke, sekian dari saya. Baik, silakan di closing statement nih, Pak Robi. Silakan. Terima kasih Aderian. Baik. Ya, saya selaku ketua yayasan, saya closing statement saya. Ya, saya sangat berterima kasih kepada masyarakat Kota Biak yang telah bisa mengunjungi tempat ibadah saya, Wihara Buddha Dharma Biak, memberi motivasi juga buat saya sehingga
kita ke depan membawa Biak ini ada ikon wisata, salah satu pagoda kami. Dan bila mana ada kekurangan dari pelayanan kami di wihara, tempat wisata kami mohon maaf sebesar-besarnya dan berilah kami saran sehingga kami bisa memperbaiki ke depan lebih baik. Harapan saya juga masyarakat Biak, ya ada tempat untuk mengunjungi wisata. Salah satu kita, karena kami di Biak ini tidak tahu mau jual apa kecuali jual wisata yang bisa kami ini. Ya, jadi sehingga kita di Biak ini dapat bersatu semua, sehat, bahagia, dan sukses semua. Terima kasih Pak Rian. Baik, terima kasih Pak Robi, terima kasih Bu Juliana yang sudah berbagi kisah di malam hari ini. Dan pendengar dan pemirsa, ya terima kasih untuk Anda yang tengah menyaksikan podcast Jejak Suara RRI Biak. Ya, jangan lupa setiap Sabtu dan Minggu wajib ya kunjungi Vihara Buddha Dharma Biak. Sekaligus kita bisa sambil menikmati kuliner, sambil juga bisa berfoto dengan pagoda bangunan megah berlantai 5 di belakang ini. Kita bisa serasa di luar negeri juga ini ya. Oke, dan sekian podcast Jejak Suara. Saya Tri Rian, Syawika Sumasa. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.